Magnus Carlsen berhasil melaju ke babak final Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2024. Hasil ini diperoleh setelah mengalahkan Alireza Firouzja melalui game yang sangat mengejutkan. Di game ini, akurasi Magnus hanya 83,2% dan Alireza hanya 74,9%. Game yang cukup mengejutkan karena keduanya adalah pecatur elit yang biasanya memiliki akurasi di atas 90%. Magnus Carlsen yang memegang buah putih memulai permainan dengan E4. Alireza bertahan dengan Sicilia defense. Setelah kuda F3, Alireza mendorong E6, bersiap untuk mengimbangkan gajah petak gelapnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan langkah yang tidak biasa. Jika pada umumnya D4 didorong, Magnus memilih untuk mendorong D3. Setelah pengimbangan kuda C6, Magnus Carlsen mendorong G3 untuk menciptakan gajah fianchetto. Oleh karena itu, Alireza langsung membongkar petak center. Di posisi ini, Magnus menghindarkan menteri ke petak E2. Setelah itu, kuda G ke petak E7 dan gajah fianchetto. Alireza mengambil kesempatan ini untuk menciptakan gajah fianchettonya juga. Magnus Carlsen kemudian mengambil inisiatif serangan melalui sayap raja dengan dorongan pion H4. Merespon hal ini, Alireza mendorong H6, kemudian E5, langkah yang sangat penting untuk mengontrol petak F6 dan juga D6. Gajah kemudian fianchetto. Setelah itu, Magnus mendorong C3. Langkah ini biasanya sebagai sebuah persiapan untuk mendorong D4. Di posisi ini, Alireza memulai inisiatif serangan melalui sayap menteri. Dia mendorong B5. Setelah gajah F4, A5. Serangan pion dimulai pada sayap menteri oleh Alireza. Mengantisipasi badai pion, Magnus Carlsen mengeluarkan kuda B ke petak E2, kemudian B4, tantangan pada pion C. Magnus kemudian mendorong A3. Setelah itu, pion makan pion, pion makan pion. Di posisi ini, Alireza mendorong A4. Dengan demikian, kuda tidak bisa melompat ke petak B3. Pada posisi ini, Magnus Carlsen membawa benteng ke petak B1 untuk mengontrol lajur B. Ini dibalas dengan gajah A6 menyerang pion D, dan kemudian Magnus rokade untuk mengamankan raja. Setelah itu, kuda ke petak F5, dan di posisi ini, Magnus membawa benteng ke petak C1. Langkah ini juga mengosongkan petak F1 untuk manuver kuda. Kemudian, Alireza mengadu benteng, dibalas dengan kuda mundur ke petak F1. Alireza menempatkan benteng di petak B3, memancing pertukaran benteng. Jika pertukaran terjadi, maka hitam akan punya pion bebas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Magnus tentu saja tidak menukar benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen mengadu kuda. Ini dibalas dengan benteng makan pion. Setelah itu, kuda makan kuda, pion G makan kuda, dan benteng diadu. Alireza menerima benteng. Setelah itu, benteng makan benteng. Serangan langsung pada pion A4. Di posisi ini, Alireza Firouzja memainkan C4. Merespon hal ini, Magnus memainkan menteri C2, memberikan tekanan pada pion A dan membiarkan hitam untuk mengambil pion D. Langkah terbaik di posisi ini adalah gajah ke petak B5. Akan tetapi, Alireza melewatkan kesempatan itu. Dia memilih untuk memainkan menteri B6. Kita bisa melihat pada evolution bar bahwa keunggulan putih langsung naik drastis. Magnus Carlsen selanjutnya langsung mengambil pion dan menyerang gajah. Gajah menyerang balik menteri, menteri mundur ke petak A3. Dengan demikian, raja terhalang untuk rokade. Alireza menarik mundur gajah untuk menyerang menteri, dan menteri A8 skak. Menurut Stockfish, kuda mundur ke petak D8 adalah langkah yang paling tepat dalam posisi ini.
Akan tetapi Ali Reza memainkan raja ke petak D7. Selanjutnya pion makan pion dan gajah makan pion. Kuda mundur ke petak D2 menyerang gajah dan gajah lari ke petak D3. Di posisi ini Magnus mempersiapkan sebuah jebakan dengan C4. Apabila gajah makan pion, ini akan dibalas dengan kuda makan gajah menyerang menteri. Dan jika pion makan kuda, benteng D1 skak. Tentu saja raja harus tetap ke C7 untuk menjaga kuda. Namun ini akan dibalas dengan gajah makan kuda. Dan setelah menteri makan gajah untuk mengadu menteri, ini akan dibalas dengan menteri ke petak D8 skak. Raja B7, benteng B1 skak. Menteri harus diserahkan. Karena jika tidak, misalnya dengan raja A7, ini akan dibalas dengan menteri B8 skak. Dan setelah raja A6, benteng A1 skak. Gajah menutup skak, benteng makan gajah. Menteri menutup skak, benteng makan menteri. Skak mat. Atau apabila pion makan pion, maka gajah makan kuda skak. Setelah menteri makan gajah, benteng A7 skak. Menteri harus ke petak C7 menutup skak dan benteng makan menteri. Setelah raja makan benteng, putih menang kualitas. Tentu saja Ali Reza Firoja tidak terjatuh dalam jebakan itu. Ali Reza memainkan gajah G7 memberikan tekanan langsung pada menteri Magnus. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak A4 dan selanjutnya menteri ke petak D4. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi pion. Di posisi ini, benteng ke petak D1, sebuah shadowing pada menteri, tetapi Ali Reza menyerang benteng. Magnus menghindarkan benteng ke petak B1. Setelah itu, benteng C8. Ali Reza mulai mengaktifkan bentengnya yang tidur sejak awal permainan. Di posisi ini, Magnus Carlsen yang tadinya unggul membuat kesalahan. Dia memainkan menteri A3. Ini langsung dibalas dengan gajah F8 menyerang menteri. Menteri lari ke petak A6 dan gajah C5. Ancaman pada pion F. Langkah ini adalah blunder yang membuat putih kembali unggul. Di posisi ini, langkah terbaik adalah gajah mundur ke petak E3 menyerang menteri dan juga gajah. Apabila menteri D3 menyerang balik benteng, benteng B7 skak. Hitam harus melarikan rajanya. Sebagai contoh, jika raja lari ke petak E8, maka benteng mundur menyerang menteri. Setelah menteri C2, menteri makan benteng. Posisi ini adalah skakmat dalam 10 langkah. Di posisi ini, Magnus Carlsen membuat blunder yang sangat fatal. Pion makan pion. Ini membuat menterinya langsung terbuka dan siap untuk disikat. Ali Reza terlebih dahulu makan pion, skak. Setelah raja menghindar ke petak H2, tekanan waktu membuat Ali Reza lupa untuk mengambil menteri. Ali Reza memilih untuk pion makan pion. Langkah ini membuat Magnus Carlsen langsung kembali unggul seketika. Menteri B7 skak. Raja mundur ke petak D8. Langkah ini demi menjaga benteng. Akan tetapi menteri makan pion. Ancaman selanjutnya pada pion D. Setelah gajah mundur ke petak E7, menteri makan pion kembali skak. Raja E8, menteri G8 skak. Gajah mundur ke petak F8 dibalas dengan menteri G6 skak. Dan setelah raja ke petak D8, menteri F6 skak. Raja kembali ke petak E8. Setelah itu benteng B7. Ali Reza coba menarik mundur kuda ke petak E7. Akan tetapi setelah E6, Ali Reza pun kalah karena kehabisan waktu. Dan posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah.